mayoritas dari teman-teman Scorpio yang memang sedang jatuh cinta dengan seseorang ini pada akhirnya akan menemukan keberanian di sini. Keberanian untuk maju, menyatakan perasaannya ke dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah kejutan yang akan datang di bulan Oktober 2020 untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita masuk ke readingnya. Aku akan bagi reading ini dalam 2 sesi. Yang pertama adalah kondisi umum dan finansial. Sesi kedua adalah prediksi cinta untuk teman-teman Scorpio single dan Scorpio couple. Untuk yang pertama kita mulai aja. Oke, kita punya Three of Pentacles, The Moon, Seven of Wands, Seven of Swords, Queen of Swords, Two of Cups, Six of Pentacles, dan King of Cups. Oke, untuk teman-teman Scorpio, baris pertama ini adalah kondisi umum kamu, baris kedua adalah kondisi keuangan kamu. Di baris pertama, kondisi umumnya, aku lihat di bulan Oktober 2020 ini, kamu kemungkinan besar akan berhadapan atau bekerja sama dengan lebih banyak orang. Kalau misalnya kamu udah kuliah atau udah kerja dan punya bisnis pun, kamu akan berhadapan dengan lebih banyak orang. Teman kerja kamu makin banyak, rekan bisnis makin banyak, dan teman-teman kuliah kamu kemungkinan besar akan mengerjakan sebuah proyek besar di sini yang mana melibatkan banyak orang. Jadi kamu siap-siap aja di bulan Oktober 2020 ini karena energi relasinya lagi kenceng banget, terutama lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, bisnis, perkuliahan juga bisa. Dan di sini sangat mungkin di bulan Oktober ini kamu sedang mendambakan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu di sini. Kalau yang kulihat di sini ada 2 kartu Seven tapi saling berbeda. Di sini kamu mengharapkan sesuatu tapi kemungkinan besar menjadi sebuah tantangan untuk kamu untuk mendapatkannya. Di sini aku lihat hal-hal yang kamu harapkan ini adalah berhubungan dengan kemandirian. Kamu pingin bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu sendiri, kamu nggak mau lagi ngerepotin orang tua kamu, atau di sini kalau misalnya kamu udah punya pasangan, kamu nggak ingin terus-terusan bergantung ke pasangan kamu, kayak gitu juga bisa. Tapi di sini ada warning buat kamu. Jadi selama bulan Oktober 2020 ini, hati-hati dengan hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan yang mungkin terbesit di pikiran kamu, atau bisa juga kamu dicurangi oleh orang lain, pihak lain. Dalam hal ini, hati-hati di bidang pekerjaan sepertinya, ya, pekerjaan ketika mengerjakan proyek tertentu atau bisnis tertentu, perkuliahan juga bisa. Orang ini sudah ada rencana untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, sesuatu yang licik, sesuatu yang akan merugikan kamu. Jadi waspada aja, hati-hati aja ketika kamu harus menghadapi banyak orang. Hati-hati dengan niat mereka ketika datang ke kamu, kayak gitu. Jangan sampai niat baik kamu untuk hidup mandiri, untuk lebih bisa menabung, untuk bisa mendapatkan keuangan sendiri, jadi rusak ketika datang orang ini, kayak gitu. Hati-hati aja, warning sih di sini. Nggak semua Scorpio akan menghadapi orang yang bermaksud jahat, tapi hati-hati aja, sebagian aku lihat akan menghadapi konflik ini, masalah ini, kayak gitu. Dan kalau misalnya di sini ada hal-hal yang kamu pikirkan akan berbuat curang pada sesuatu, pikirkan lagi ya dampaknya di sini. Karena di sini reputasi kamu sangat dipertaruhkan di kantor, di kampus, di bisnis kamu juga bisa. Jadi sebisa mungkin usir jauh-jauh kalau kamu mulai memikirkan hal-hal yang curang, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang bisa merugikan diri kamu dan bisnis atau pekerjaan kamu nanti, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang masuk ke bagian keuangan, memang di sini energinya besar banget, ya. Kamu akan bekerja sama dengan banyak orang di sini. Di sini sangat mungkin kalau misalnya kamu udah punya pasangan, akan ada momen atau akan ada peluang kamu membuka bisnis berdua dengan pasangan kamu, bisa. Atau kamu mengerjakan proyek yang berhubungan dengan pasangan kamu, bisa, kayak gitu. Atau di sini memang energinya union sih. Union di sini nggak hanya tentang cinta, tapi juga proyek bersama, kerja sama dengan banyak orang dan sebagainya. Yang mana di sini
akan menjadi PR kamu, akan menjadi tantangan buat kamu teman-teman Scorpio di bulan Oktober ini untuk lebih bisa merem hal-hal yang berhubungan dengan arogansinya kamu. Karena ketika kamu harus bekerja dengan banyak orang, di sini kadang kamu emang harus mengalah ya. Mengalah itu belum tentu kamu kalah. Belum tentu mengalah itu artinya bahwa kamu itu lebih rendah atau lebih bodoh dibanding mereka, tapi kadang kamu emang butuh kompromi di hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, apapun itu. Butuh kompromi, butuh saling ngomong sehingga menemukan jalan yang paling tepat untuk proyek yang sedang kamu kerjakan kayak gitu. Karena di sini kalau misalnya kamu bisa mengerem ego kamu, bisa lebih berkompromi dengan rekan tim kamu akan mendapatkan banyak berkah sih di sini aku lihat. Selain mendapatkan materi yang cukup, kamu juga akan menjadi orang yang lebih tenang, yang lebih bisa mengontrol emosinya. Jadi di sini PR-nya adalah ketika berhadapan dengan banyak orang, terutama hal-hal yang berhubungan dengan uang, waspada dengan sesuatu yang berhubungan dengan kecurangan. Hati-hati dengan ambisi kamu, dengan arogansinya kamu, walaupun mungkin di sini maksud kamu baik ya. Maksud kamu mungkin di sini menunjukkan rasa percaya dirinya kamu, kepintarannya kamu, skill kamu. Tapi ya hati-hati karena di sini kamu bekerja dengan banyak orang yang mana mereka juga punya perasaan, yang mana mereka juga punya banyak skill yang di sini harus saling topang menopang ya, bukan saling adu-aduan skill mana yang paling bagus, tapi di sini saling bekerja sama yang aku lihat kayak gitu. Dan emang di sini lebih ke mengontrol emosi kamu sih di sini. Menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan untuk orang lain kayak gitu. Jadi PR-nya adalah warning, sesuatu yang berhubungan dengan kecurangan ketika kamu mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian dan pekerjaan. Dan di sini kalau untuk diri kamu sendiri, hati-hati dengan arogansinya kamu, sikap kamu yang kadang semena-mena suka main perintah sendiri, dan kamu juga harus bisa berkompromi dengan rekan kerja kamu. Kalau misalnya kamu bisa menuntaskan tugas ini dengan baik, akan sangat mungkin proyek yang berhasil ini akan membuat nama kamu baik, akan membuat reputasi kamu semakin baik di kantor atau di bisnis atau di perkuliahan kamu kayak gitu. Dan hasilnya adalah kamu akan belajar banyak di sini, menjadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi ya, karena kamu harus berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak kepala, pemikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Di sini kamu akan jadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi, yang lebih bisa berempati kepada orang lain kayak gitu. Selain kamu dapat manfaat berupa keuangan, di sini hati kamu, pikiran kamu, kemandirian kamu juga akan terasah dengan banyaknya proyek yang akan kamu kerjakan di bulan Oktober nanti kayak gitu. Dan aku pengen lihat sih pesan semesta buat teman-teman Scorpio di bulan Oktober 2020. Oke, kita punya anger. Oke. Di sini sebenarnya konfirmasi bahwa kamu emang harus menahan, mengontrol emosinya kamu ketika berhadapan dengan orang lain. Dan juga bisa juga sebaliknya di sini. Kalau misalnya kamu emang harus mengungkapkan hal-hal tertentu kepada rekan kerja kamu, kepada teman bisnis, teman satu proyek kamu, yang kamu rasa dengan kamu meluapkan emosi kamu, rasa kecewa kamu ke mereka, itu kalau misalnya baik untuk kedepannya, untuk lebih bisa melancarkan proyek ini, ya sudah, kamu bisa mengungkapkan emosi kamu, rasa kecewa kamu nggak puas dengan hasil kerja mereka, misalnya mereka malas-malasan dan sebagainya, ungkapin aja. Tapi harus diungkapkan dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai ketika kamu mengungkapkan rasa kecewa kamunya malah marah-marah, emosi, teriak-teriak gitu. Jangan. Redam emosi kamu ketika kamu mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dan jangan terlalu mengambil hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan ya pekerjaan, pertemanan ya pertemanan kayak gitu. Maksudnya di sini kalaupun ada masalah yang timbul akibat pekerjaan, proyek dan sebagainya, jadikan itu sebagai masalah yang timbul di wilayah perkantoran. Ketika kamu dan rekan-rekan kamu udah di luar kantor, ya udah, santai lagi aja. Ketika makan siang bareng ya makan siang bareng aja, nggak perlu mengungkit-ungkit lagi hal-hal yang berhubungan dengan kantor kayak gitu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang berhubungan dengan percintaan. Kita punya The Moon lagi, Six of Wands, Strength, Three of Swords, Six of Cups, Page of Wands,
Eight of Swords, dan Five of Pentacles. Oke, di baris pertama adalah bacaan untuk teman-teman Scorpio single. Untuk yang kedua, untuk teman-teman Scorpio yang sudah berpasangan atau sudah menikah. Kita akan masuk dulu ke teman-teman Scorpio single. Di bulan Oktober 2020 ini, kamu, sebagian dari teman-teman Scorpio di sini sedang mendambakan seseorang. Sangat mungkin di sini kamu sedang jatuh cinta dengan seseorang yang kamu harap-harapkan, kapannya dia nembak ke aku, kok kayaknya belum ada sinyal-sinyal yang dia kasih ke aku. Nah, di sini aku lihat kamu di bulan Oktober ini sepertinya sudah lelah menunggu, sepertinya kamu sudah nggak mau lagi berlama-lama dengan kebimbangan hati kamu butuh kepastian. Dan aku lihat pada akhirnya mayoritas dari teman-teman Scorpio yang memang sedang jatuh cinta dengan seseorang ini pada akhirnya akan menemukan keberanian di sini. Keberanian untuk maju, menyatakan perasaannya ke dia yang sudah kamu impi-impikan sejak lama. Dan di sini aku lihat sebagian dari kalian akan mendapatkan jawaban yang cukup menyakitkan, atau di sini sedikit membuat kalian kecewa. Mungkin kamu ditolak, atau mungkin dia yang kamu suka itu ternyata udah punya pasangan, kayak gitu. Tapi di sini aku lebih melihat bahwa sebagian dari kamu akan diterima cintanya, karena kamu maju ke dia itu sepertinya kamu udah lama ya suka sama dia, sehingga di sini ketika kamu bilang ke sahabat-sahabat kamu atau ke saudara kamu, kayaknya aku mau nembak si X deh, kayak gitu, mereka iya tembak aja, udah aku dukung, kita dukung, kayak gitu. Di sini kamu banyak sekali yang mendukung ya, banyak pendukungnya untuk melancarkan aksi ketika nembak si dia ini, kayak gitu. Di sini keberanian kamu lagi kenceng-kencengnya, lagi tinggi-tingginya. Makanya kamu yang tadinya hanya bisa melihat dia, yang tadinya hanya stalking, yang cuma bisa nyapa tanpa bisa mengungkapkan perasaan suka kamu, sekarang kamu udah bisa maju untuk mengungkapkan perasaan kamu. Dan di sini sih walaupun sebagian kecil ada yang ditolak cintanya, tapi di sini aku lihat di sini lebih mengartikan bahwa masih ada trauma atau luka di hubungan cinta kamu sebelumnya. Yang mana di sini warning sih, kalau misalnya kamu maju menyatakan rasa sukamu ke dia, sebaiknya kamu sembuhkan dulu luka hati kamu, sembuhkan dulu rasa kecewa akibat hubungan cinta kamu sebelumnya. Jangan sampai kamu ketika maju ke dia dan dia nerima cinta kamu masih membawa-bawa trauma ini dan rasa sakit ini. Khawatirnya nanti akan memberatkan hubungan kamu dan dia, kayak gitu. Jadi di sini silahkan aja kalau misalnya kamu mau nembak, mau nyatakan suka, atau masih di sini masih sinyal-sinyal dulu deh kak, masih belum berani nembak, cuma sekedar pingin memperlihatkan kalau aku suka, ya silahkan aja. Cuma di sini kamu emang harus menuntaskan dulu, menyembuhkan dulu sakit hatinya kamu, kayak gitu. Jadi ketika nanti kamu nembak dia, udah bersama dengan dia, hati kamu udah lega, udah bebas dari segala beban yang kamu simpan dari hubungan kamu yang lalu-lalu, kayak gitu. Dan di sini aku mau lihat sih pesan semesta buat teman-teman Scorpio single. Oke, kita punya express love through gift. Konfirmasi teman-teman. Hahaha. Jadi di sini emang energinya kamu lagi suka sih dengan dia, atau bisa juga sebaliknya ya, karena ini general reading. Jadi bisa sangat mungkin kamu lagi disukai seseorang dan akan besar energi keberanian dia untuk nembak kamu di bulan Oktober ini, atau kamunya yang nembak dia, kayak gitu. Dan di sini kalaupun kamu belum mau menembak dia, atau kamu masih ingin ya ngasih sinyal dulu lah ke dia, belum pengen jadian, ya kamu ekspresikan aja rasa cinta kamu itu, rasa suka kamu itu, bahwa kamu peduli dengan dia, bahwa kamu menganggap dia spesial, kayak gitu, dengan cara ngasih hadiah. Hadiah di sini jangan kamu bayangkan seperti benda-benda atau bahkan mungkin perhiasan gitu, enggak lah. Di sini lebih ke hal-hal kecil yang mungkin dia suka. Kayak misalnya dia suka banget makan pizza, terus tiba-tiba kamu kirim aja gosen pizza ke rumah dia atau kosan dia, kayak gitu, atau martabak atau apapun lah yang kelihatannya kecil tapi itu adalah bentuk perhatian, kayak gitu. Bisa juga sesekali kamu video call sama dia sebagai
ya tunjukkanlah ke dia bahwa kamu tuh perhatian, bahwa kamu tuh peduli dengan dia. Dan kalau misalnya kamu tahu dia lagi menghadapi masalah, atau kamu tahu dia sedang nggak bagus kondisinya sehari-hari, kamu bisa nanya, gimana kondisi kamu sekarang, ada nggak yang bisa aku bantu, kayak gitu. Ya intinya adalah tunjukkan ke dia bahwa kamu tuh peduli, kayak gitu, sebagai sinyal-sinyal ke dia bahwa kamu tuh suka, kayak gitu, kalau misalnya kamu belum berniat nembak dia, kayak gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke teman-teman Scorpio yang sudah berpasangan. Di sini aku lihat energi yang kencang adalah akan ada seseorang yang datang yang sepertinya akan jadi tantangan di hubungan cinta kamu dan dia. Orang ini bisa sangat mungkin datang dari masa lalu kamu atau datang dari masa lalunya dia. Entah di sini bisa mantan atau sekedar teman lama, teman sekolah, teman main waktu kecil dulu yang datang lagi membawa banyak kenangan manisnya, kayak gitu. Di sini sangat mungkin kamu atau pasangan kamu tergoda dengan kehadiran dia, karena saking lamanya kalian gak ketemu, saking lamanya kamu dan dia berpisah, ketika dia datang lagi, kamu melihat dia sebagai sosok yang berbeda. Kalau dulu dia penampilannya tengil lah, yang gak peduli penampilan, sekarang dia, kalau dia cewek dia makin cantik, makin anggun penampilannya, makin oke lah, makin sip kayak gitu. Kalau dia cowok dia makin berwibawa, makin memperhatikan penampilan, rambutnya gak berantakan lagi kayak gitu, sehingga kamu melihat, wah makin keren aja nih mantan aku atau teman aku zaman sekolah dulu, kayak gitu. Yang mana kehadiran dia ini datang di waktu hubungan kamu sedang tidak baik, sedang gak oke, sedang agak renggang di sini aku lihatnya. Makanya pesona yang dibawa oleh orang baru ini membuat kamu berpikir, aduh gimana ya, apakah aku lanjutkan aja hubungan cintaku atau aku akan bersama si orang baru ini. Karena aku lihat orang baru ini sepertinya juga maju sih ke kamu, walaupun gak frontal, tapi kamunya lebih ke arah yang tergoda ke dia, yang ingin mengenal dia lebih dalam. Bahkan mungkin kamu ingin lebih dari itu, kamu pengen jadi pacarnya dia atau pasangannya dia, kayak gitu. Saking dia ini sangat mempesona kamu. Dan di sini energi maskulinnya emang kenceng sih. Entah dia laki-laki atau perempuan, energi maskulinnya kenceng banget, energi mandirinya kenceng banget, yang mana itu jadi nilai plus juga buat kamu untuk membuat pesona dia makin lagi, kayak gitu. Dan di sini aku lihat pada akhirnya ya, sebagian dari Scorpio harus merelakan pasangannya untuk pergi, dalam hal ini putus hubungan kalian, atau kamunya yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, kayak gitu. Tapi ingat ya, ini adalah general reading, jadi nggak semua Scorpio yang berpasangan akan mengalami kondisi ini, enggak. Tapi di sini aku lihat ada energi yang datang di sini, terutama kamu yang datang ke video ini ya. Jadi di sini warning aja sih, kalau misalnya enggak kak, aku tidak mau hal ini terjadi, jangan sampai, ya kamu hati-hati, warning buat kamu. Kalau misalnya memang di Oktober ini akan datang orang ini datang, terutama dari masa lalu, entah mantan kamu, teman sekolah kamu, juga dari pihak pasangan kamu, ya warning aja, waspada aja, perkuat lagi hubungan kamu dengan pasangan kamu, karena sangat mungkin di sini hati kamu goyah memang, kayak gitu. Karena emang di sini kartunya pergi ya, selesai gitu, dengan ending yang gak baik, yang tercabik-cabik, terluka hatinya, kayak gitu. Dan aku pengen lihat sih pesan semesta buat teman-teman Scorpio yang sudah berpasangan. Oke, kita punya spiritual connection. Apa-apaan ini, banyak banget readingku di bulan Oktober ini spiritual connection yang keluar. Jadi di sini sangat mungkin orang baru ini susah aku ngomongnya. Jadi sangat mungkin orang baru ini yang datang ke kamu ini, dia emang terhubung dengan kamu secara spiritual ya. Entah apa yang kamu janjikan ke dia atau apa yang kalian berdua janjikan di kehidupan kalian sebelumnya, tapi di sini dia akan hadir lagi ke kamu, kayak gitu. Apapun pelajarannya, ya kalau misalnya spiritual connection ya emang harus kamu lalui di sini. Entah itu karmic, soulmate, twin flame, kayak gitu. Atau bisa juga sangat mungkin justru pasangan kamulah yang menjadi spiritual connection kamu, yang mana kondisi ini akan menjadikan pembelajaran untuk jiwa kamu semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi, kayak gitu. Memang sih kalau misalnya di sini kondisinya kamu yang jadi korban, pasangan kamu yang pergi ninggalin kamu, ya sangat mungkin di sini kamu akan terluka teramat dalam. Tapi mau nggak mau hal ini emang harus terjadi sebagai bentuk pendewasaan jiwa kamu, yang membuat kamu semakin mendewasa akhirnya, sesakit apapun itu. Dan juga bisa sangat mungkin
koneksi ini ke orang baru yang datang ini, kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya emang harus kamu lalui, emang harus kamu jalani, mau nggak mau dia emang akan datang, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Scorpio, kalau kamu merasa reading ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.